Pilkada 2024 bersama akademisi ya Bapak Fidentus Dharma Saputra, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPM Santa Ursula ND. Selamat sore Pak Dens. Selamat sore Ibu. Iya, salam pilkada Pak Dens. Salam pilkada. Oke. Semangat mencoblos. Baik, sudah mencoblos ya Pak Dens ya? Sudah Pak. Oke, Ibu. sekarang ini di mana nih posisinya? Apakah di TPS? Saya sudah pulang dari TPS, sudah di rumah sekarang. Di TPS nomor berapa nih Pak? Tadi saya kira sempat cek, saya TPS-nya di kampung, di Desa Dile. Oh, di delay ya, sudah kembali ya. Oke, baik. Amankah di sana? Aman. Kayaknya saya orang terakhir mungkin yang mencoblos. Dan Hmm, sejauh ini kondusif. kondusif ya situasinya ya. Baik, itu yang kita harapkan Pak Dens. Nah, Pak Dens terkait dengan pilkada nih, apa menjadi peran akademisi dalam memantau kemudian juga bisa memberikan masukan terkait kualitas penyelenggaraan pilkada di Kabupaten ND ini Pak Dens? Ya Ibu, kalau dari saya, sepertinya pilkada kita itu dinamikanya cukup awet dan selain awet, sejuk juga. Ada banyak kalangan yang kemudian mendukung paslon 1 dan sampai paslon 4. Tapi yang jadi perhatian saya itu adalah edukasi politik kepada masyarakat di akar rumput. Yang saya pikir edukasi politik ini berlangsungnya bersifat instan, hanya pada momen ini, kemudian pasca pilkada itu mulai redup dan seterusnya. Itu yang kemudian menjadi rutinitas yang menurut saya kurang baik dalam soal kita menjaga demokrasi untuk masyarakat di akar rumput itu, Ibu. Baik. Oke, jadi perlu intens ya dilakukan edukasi politik begitu ya Pak Dens ya? Ya, edukasi politik sangat penting. Yang kedua, selain edukasi politik, adalah menjaga polarisasi pasca pemilu. Ini yang kemudian tadi saya coba riset, ternyata penting juga polarisasi kita jaga. Karena pasca pemilu ini yang bisa terjadi antara sentimen yang satu dengan sentimen yang lain, karena perbandingan data yang cukup berbeda, kemudian ada semacam arogansi dari elit, dari parpol atau tim sukses yang kemudian memercik terjadinya konflik yang sifatnya horizontal di tengah masyarakat. Jadi menurut saya polarisasi ini juga yang perlu jadi perhatian penyelenggara pemilu agar meredam isu-isu yang sifatnya itu bisa menaikkan tensi di tengah masyarakat itu, Ibu. Apalagi sekarang kan lagi proses perhitungan suara ini. Iya. Itu kira-kira, Oke, Ibu. ya kita berharap untuk tidak terjadi konflik seperti itu ya Pak Dens ya. Betul, Nah, Ibu. sejauh ini bagaimana Anda memandang efektivitas pengawasannya dari penyelenggara itu sendiri, kemudian masyarakat untuk bisa meminimalisir pelanggaran selama dilakukan pencoblosan atau setelah penghitungan suara seperti itu nih Pak Dens? Ya, kalau dari saya ada beberapa yang bisa mengontrol dinamika politik kita hari ini. Pertama yang tentu dimulai dari penyelenggara pemilu, ada KPU, Bawaslu, dan orang-orang yang bergerak di situ. Yang kedua dari paslon dan tim suksesnya yang bisa mengontrol percikan api di tengah masyarakat. Dan yang paling penting terakhir itu untuk mengontrol dinamika politik kita hari ini adalah dimulai dari masyarakat itu sendiri. Makanya tadi saya bilang edukasi politik itu harus dimulai dari akar rumput. Kalau masyarakatnya sudah cerdas secara politik, kalau masyarakatnya paham bahwa ada perbedaan dalam konteks kita memilih pasangan, memilih pemimpin, itu menjadi sesuatu yang penting dalam mencerdaskan demokrasi kita, ya saya pikir akan aman. Tapi tentu tidak bisa dipungkiri adalah polarisasi tadi pasca pemilu, itu yang menurut saya harus jadi perhatian penting. Dan masyarakat hari ini menurut saya harus bisa menahan diri sampai keputusan siapa yang akan memimpin ND selanjutnya. Yang kemudian saya lihat juga berdasarkan tema kita, Ibu, yang soal disabilitas tadi. Baik. Nah, ini juga sangat penting karena saya tadi coba riset, ternyata berdasarkan konvenan internasional hak sipil dan politik, disabilitas itu ternyata punya hak yang sama dengan kita yang tidak disabilitas. Saya coba searching juga tadi, ternyata di ND sendiri, angka disabilitas, pemilih disabilitas itu 3013. Dan saya melihat beberapa program yang dibuat oleh kandidat,
tidak benar-benar menyentuh secara teknis teman-teman kita yang disabilitas. Baik. Dan mengapa itu terjadi? Mungkin saja karena perhitungan politiknya, karena kalau 3.000 sekian yang disabilitas karena tidak berdampak signifikan terhadap perolehan suara. Itu yang kemudian perlu kita singkirkan, hal-hal yang sifatnya perhitungan-perhitungan politik yang hanya untung dan rugi. Itu saja Ibu kira-kira. Oke, jadi Anda sudah bisa memastikan bahwa proses pemungutan suara inklusif bagi pemilih dengan kebutuhan khusus ini juga harus benar-benar disentuh ya, seperti itu Betul ya sekali Pak Ibu. Dens ya. Oke, Iya. baik. Nah, berdasarkan dari perspektif ilmu pemerintahan sendiri nih Pak Dens, bagaimana Anda Ya, menilai betul. kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pilkada, terutama di wilayah NTT nih Pak? Ya, saya berangkat dari konsep Ibu yang dulu pernah disampaikan oleh David Truman tahun 1951, salah satu akademisi di Amerika Serikat. Dia menilai bahwa pilkada itu salah satu bentuk dari degovernmental proses. Jadi proses pilkada kita hari ini adalah cerminan proses pemerintahan yang akan datang. Kalau misalkan proses pilkadanya mengalami stagnasi, mengalami diskriminasi, kemungkinan besar 50-60% penyelenggaraan pemerintahannya itu bisa buruk, bisa saja bad governance, tidak Hmm. good governance lagi. Jadi proses lobby, proses kita mengontrol masyarakat sipil, mengontrol pilkada hari ini, itu yang perlu kita pertahankan sampai pemimpin kita terpilih. Kalau Oke. masyarakat sipilnya mampu mengontrol pemimpinnya, itu kemudian bisa berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih inklusif, yang lebih terbuka, yang lebih transparan, Ibu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Dan yang harus menjadi prioritas utama nih apa nih Pak Dens dalam menjaga transparansi dan juga kepercayaan publik selama proses pencoblosan ini sudah lewat ya, setelah pasca rekapitulasi nih, apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat publik ini Pak? Kalau menurut saya yang menjadi perhatian pertama publik kalau pemimpin kita akan terpilih nanti pasca pemilu ini, ya perhatian publik terletak pada aktualisasi program-program yang telah disampaikan, Ibu. Karena perjanjian kita dengan pemimpin kita adalah pada program itu. Yang kedua, agar publik bisa percaya kepada pemerintah yang nanti akan datang, perlu ada yang Ibu sampaikan tadi soal transparan. Transparan tidak hanya soal memberikan data kepada publik, tapi soal menyentuh langsung masyarakat akar rumput. Contoh tadi teman-teman kita yang disabilitas. Kalau itu hanya berdasarkan program saja untuk menolong disabilitas, tapi kalau tidak menyentuh secara langsung, bertemu mereka, berdiskusi dengan mereka, apa yang mereka mau, dan diakumulasikan menjadi sebuah kebijakan yang menguntungkan teman-teman yang disabilitas, yang saya pikir itulah trust publik kepada pemerintah. Meskipun kita tahu bahwa perhitungan politiknya teman-teman yang disabilitas cuma 3.000 sekian. Hmm. Tapi kalau pemerintah punya program yang bisa menyentuh langsung, saya pikir trust publik kepada pemerintah akan datang dengan sendirinya. Oke, baik. Apa yang mau Anda sampaikan di hari pencoblosan ini, kemudian juga untuk publiknya, kemudian para paslon yang nanti kalau benar-benar sudah dikeluarkan pengumuman ya dan sah, ini Hmm. apa pesan Anda yang mau Anda sampaikan, Pak? Kalau saya untuk konteks kita hari ini, saya pikir yang perlu saya sampaikan adalah masyarakat dan masyarakat akar rumput dan juga elit yang berkecimpung di hari ini perlu menahan diri, perlu untuk percaya pada proses yang sedang terjadi. Tentu proses itu kan didampingi oleh tim masing-masing dan kita menunggu sampai putusan yang akan datang. Dan kemudian yang kedua, kita coba percaya pada institusi penyelenggara pemilu yang tentu bekerja bercucuran air mata, keringat, darah, dan kita harus menghargai, kita harus respect kepada itu. Dan terakhir, kita percaya juga kepada dinamika sosial di tengah masyarakat, dinamika politik masyarakat yang sifatnya horizontal. Kita tahu bahwa kultur kita itu terbiasa untuk gotong royong, diskusi, itu yang perlu kita pertahankan, Ibu. Jangan sampai karena kepentingan 5 tahun sekali, kita bermusuhan antara bapak dan mama, om dan tante, dan seterusnya. Mending itu cukup di hari ini, besok kita mulai aktivitas seperti biasa,
menjadi warga negara yang baik. Itu saja, Ibu. Baik, terima kasih Pak Dans untuk waktunya sore ini bersama Pro 1 RRI NT. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Anda sedang mendengarkan program khusus Pilkada Florata